Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada suatu kisah yang menceritakan suatu hari para sahabat tengah duduk-duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, "Akan muncul sebentar lagi kepada kalian seorang penghuni surga." Para sahabat pun penasaran, siapa gerangan yang telah dijamin bahagia di akhirat kelak? Mereka lalu menanti kemunculan seseorang. Tak lama kemudian, muncul seorang dari kaum Ansor. Ia nampak baru saja berwudu karena jenggotnya masih basah dan membawa sandal di tangan kirinya. Tak banyak sahabat yang mengenalnya. Penampilannya pun biasa saja, tak ada sahabat yang berkomentar. Majelis pun bubar. Keesokan harinya, para sahabat kembali bermajelis bersama Nabiul Muhammad. Seperti kemarin, beliau pun bersabda, "Akan muncul sebentar lagi kepada kalian seorang penghuni surga." Para sahabat dibuat penasaran kembali. Mereka menanti dan tertanya. Yang muncul adalah orang yang sama, yakni seorang dari kaum Ansor. Orang itu pun berperilaku sama seperti kemarin. Jenggotnya basah dan ia menenteng sandalnya di tangan kiri. Keesokan lusa, yakni di hari ketiga, peristiwa yang sama terulang kembali. Rasulullah tengah duduk-duduk bersama sahabat-sahabat beliau, lalu bersabda, "Akan muncul sebentar lagi kepada kalian seorang penghuni surga." Lagi-lagi pria Ansor itulah yang muncul. Ia pun muncul dalam kondisi yang sama seperti 2 hari sebelumnya, yakni nampak basah bekas wudhu di jenggotnya dan ia menenteng sandal di tangan kirinya. 3 kali sudah Rasulullah menyatakan si pria Ansor sebagai penghuni surga. Hal tersebut tentu membuat para sahabat sangat penasaran. Siapakah pria yang 3 kali disebut Rasulullah itu? Apakah ia seorang ahli ilmu ataukah ahli ibadah? Apakah ia beribadah siang dan malam tak henti, rajin berpuasa dan sholat malam, giat bersedekah dan mengaji? Ataukah ia telah melakukan suatu amal yang amat sangat besar hingga Allah meridhoi dan menjaminnya surga yang indah lagi kekal? Di antara para sahabat yang mendengar sabda Rasulullah, Abdullah bin Amr bin Al-Aslah yang paling penasaran. Ia ingin tahu amalan apa yang buat pria Ansor itu menjadi penghuni surga. Ia ingin meneladani amalan yang dilakukan pria tersebut. Ia pun segera bangkit setelah Rasulullah meninggalkan majelis. Diikutinya pria Ansor tersebut hingga ke rumahnya. Abdullah bin Amr bin Al-As pun kemudian berkata pada pria Ansor calon penghuni surga, "Aku sedang memiliki masalah dengan ayahku, dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Apakah aku boleh menginap di rumahmu hingga berlalu 3 hari?" Ujar Amr bin Al-As tersebut. Pria Ansor itu pun mengizinkan dengan ramah. "Silahkan," ujarnya. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr bin Al-As pun menginap di rumah calon penghuni surga. Diam-diam, ia mengamati perilaku si pemilik rumah. Ia mencari tahu amalan khusus apa yang dilakukan si pria Ansor. Namun 3 hari 3 malam berlalu, Abdullah tak menemukan apapun. Ia bahkan tak pernah melihat si pria Ansor mengerjakan sholat malam. Jika terjaga di malam hari atau terbangun dari tidurnya, pria itu hanya berzikir pada Allah dan bertakbir. Demikian setiap malam terjadi dan ia baru bangun saat waktu sholat subuh. Hampir saja aku meremehkan amalannya. Hanya saja aku tak pernah mendengarnya berucap kecuali kebaikan, ujar Abdullah. Setelah berlalu 3 hari, Abdullah pun mengakui niat sebenarnya ia menginap di rumah si pria Ansor. "Wahai hamba Allah, sesungguhnya aku tak memiliki masalah apapun dengan ayahku, apalagi sampai berjanji tidak pulang. Akan tetapi, aku mendengar Rasulullah bersabda sebanyak 3 kali,
bahwa akan muncul seorang penduduk surga dan kaulah yang muncul. Maka aku pun ingin menginap di rumahmu untuk melihat apa gerangan amalanmu yang bisa kuikuti. Namun ternyata aku tak melihatmu banyak beramal. Lalu apa yang membuatmu memiliki keistimewaan hingga disebut oleh Rasulullah? Tanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Pria itu pun hanya menjawab, tidak ada amalanku kecuali yang telah kau lihat. Abdullah pun kecewa dan mendapat jawaban hingga akhirnya memutuskan pamit. Namun baru saja Abdullah hendak pergi, si pria Ansor memanggilnya dan berkata, hanya saja aku tidak pernah memiliki perasaan dendam dalam hati kepada seorang muslim pun. Dan aku tak pernah hasad atau iri dengki pada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Abdullah lalu berkata, itulah amalan yang menghantarkanmu menjadi penghuni surga, dan itulah yang tidak mampu kami lakukan. Kisah tersebut dikisahkan Abdullah bin Amr bin Al-As kepada Anas bin Malik. Kisah sang sahabat Nabi tersebut pun diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Masya Allah, hanya karena sifat terpuji, yakni tak pernah merasa iri, dengki, cemburu, dan dendam kepada orang lain, ternyata dapat membuat seorang masuk ke surganya. Tentulah si pria Ansor tersebut hendaknya menjadi panutan muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.